Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran geografi, marilah kita berdoa sehingga pada pembelajaran hari ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ali atau Reza? Oh, Adelia aja ya. Adelia, Bu Enis minta tolong untuk mimpin doa hari ini. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lancar mulai pagi hari sampai selesai. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Terima kasih ya, Adelia. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga keluarga ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekarang Bu Enis akan cek kehadirannya ya. Askia Nurul? Ya. Ali? Nadira? Siti Luluil Iksana? Oke. Sekarang kalian berdiri dulu, kita ice breaking. Tangannya digerak-gerakan ya. Tadi yang belum olahraga, sekarang olahraga dulu ya. Noval ya, sangat gemulai ya. Oke. Tirukan kata-kata saya. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, bebek. Ayamnya ada berapa? 4. 4. Bebeknya ada berapa? Enggak tahu. 5. Tadi perintahnya apa? Iya. Kalian menjumlah ya? Iya. Ya. Oke ya. Berarti kalian harus fokus ya. Jadi salah satu pembelajaran itu kita harus fokus dari perintahnya dari Bu Henis ya. Sekarang kalian boleh duduk, beri aplaus untuk kalian. Kemarin pada saat pertemuan 1 kalian sudah mempelajari tentang pertahanan pangan di wilayah atau kecamatan Buduran ya. Bu Enis akan ulangi lagi tujuan pembelajarannya, yaitu dengan diskusi. Kalian sudah diskusi nggak kemarin? Oh sudah. Dengan diskusi dan tanya jawab dengan Bu Enis dan teman-teman kalian, kalian nanti bisa mengetahui atau menjelaskan potensi perikanan yang ada di Kecamatan Buduran. Terus kedua, kalian bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kecamatan Buduran. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui pemanfaatannya ya perikanan. Dan terakhir adalah mencari solusinya permasalahan potensi perikanan, perkebunan, pertanian yang ada di Kecamatan Buduran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Sekarang kita melanjutkan presentasi, melanjutkan diskusi dan
Setelah diskusi selesai, setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Menjumpai tidak kesulitan pada saat ke lapangan? Barangkali tentang narasumber yang kejar-kejaran kalian, tidak ada yang mau diwawancari. Oh, aksesnya, kenapa aksesnya? Kenapa aksesnya? Apa itu? Bahasa apa ini? Ha? Oh, banyak lempung. Oke. Ya, itu akses. Ya memang kalau kita berada di daerah yang wilayahnya itu tambak, itu tidak jauh dari lumpur, ya, atau aksesnya itu tidak terlalu bagus seperti yang ada di jalan-jalan desa ataupun jalan-jalan kota. Selain itu, apa? Panas. Oh, panas. Untuk wawancaranya enggak ada masalah enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Karena orangnya tidur di sana. Oh, tidur di sana. Oh, berarti ada rumahnya di sana ya. Oh, ya, oke. Ya, untuk ini kelompok apa ya ini? Apa? Udang. Oke. Kelompok udang ya. Valira masih semangat? Reza, Faradiba, Sarifa ya. Terus kelompok bandeng. Siapa saja? Saya sebutkan. Saya, Bu. Ya. Siapa? Namanya. Saya Ya. nama saya Udin. Ya, oke. Saya Ali Zubir. Oke, ini. Terus? Oh, oke, kelompok ini kelompok apa ya? Mujair ya? Iya. Siapa anggotanya? Saya Adelia Vivi. Ya. Terus? Terus? Oke, sekarang kalian lanjutkan mengerjakan tugas yang nantinya kita akan presentasikan, ya. Tidak ada kesulitan. Oh iya, oh, bagus ini. Oh, ini bisa dibeli lagi ya biar nanti kelihatan ya. Oh, untuk ya, buka. Oke. Ini bisa. Oh, sudah. Sudah. Kelompok Mujair masih proses ya? Iya, ini masih udah dapat foto buktinya. Oh, sudah dapat. Untuk kelompok udang, kemarin kalian kelompok udang, hai. Kemarin kalian mengambil gambar enggak atau foto-foto? Iya. Oke. Untuk kelompok bandeng juga. Oke, nanti tampilkan ya kamu bercerita yang kamu peroleh pada saat kalian ke lapangan ya. Iya, diurutkan aja ya. Nah, untuk spidolnya tadi mana? Itu, Bu, diambil itu, Bu. Oh iya dah, Mbak, ini punyanya kelompoknya bandeng ya. Oh, nggak mau bawa tahu. Oh, kita tahu. Aslinya punyanya siapa? Kelompok udang apa kelompok Bandeng. Oke, ini. Saya. Ini bisa kamu beli ya warna-warninya, ayo. Ya, terserah weh, saya warna-warni. Ayo. Oh, ini nomor 4 ya. Iya. Berarti tinggal ini ya, kamu finishing aja. Oke. Kita taruh siapa? Oh, ini belum ya? Oh, ini pakai tak usah kan ini. Ini, oh ya, ini sudah gitu ya. Oh iya. Seperti ini ya. Oke. Ya. Nanti kalau yang presentasi kan ini jumlahnya 442 yang tampil. Nanti yang 2 ini membantu ya, membantu di situ nggak apa-apa ya, di tempat duduknya ya. Untuk LKPD-nya nanti boleh kalian bawa ya.
Ini enggak dikasih ya. Alhamdulillah lancar jaya. Ada di jalan kosong. SMD. Nah, itu ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Enggak ada kesulitan di kelompok ini, tinggal gini tak. Ini sini dah. Ya, coba. Nah. Oke, untuk kelompok yang pertama maju adalah kelompok Mujair. Beri aplaus untuk kelompok Mujair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Mujair di Tambak Wiro 2 Prasung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Ayu Fauzia. Dan nama saya Adelia Vivi Zatu Soliha, dan teman kami yang ada di sana yaitu yang telah bekerja sama untuk menyurvei tugas kami tentang ikan mujair ini. Kami saat ke Tambak Wiro 2 Prasung, sebelum itu kami sempat mewawancarai seorang bapak-bapak yang telah menjaga beberapa tambak yang ada di Prasung tersebut. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang persebaran tambak di Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo ada beberapa lokasi yang memiliki tambak, di antaranya Tambak Sedati, Tambak Kedung Peluk, Tambak Kali Pecabean, Tambak Prasung, Jabon, dan Telocor. Pertanyaan kedua yaitu apa pengaruh tambak bagi warga Sidoarjo? Adanya tambak di Sidoarjo ini dapat berpengaruh bagi warga Sidoarjo. Yang pertama, hasil ikan di tambak ini dapat memenuhi kebutuhan berupa protein sehingga dapat mencukupi gizi warga Sidoarjo. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaan ketiga, apa dukungan pemerintah terhadap eksistensi tambak? Dukungan pemerintah terhadap keberadaan tambak dan pemilik tambak diantaranya yaitu pemerintah menyediakan tempat untuk menjual hasil tambak bagi pemilik tambak. Lanjut, kami mewawancarai bapak tersebut bernama Bapak Kholis. Beliau berumur 60 tahun dan rumahnya terletak di Kedung Peluk. Nah, di situ kami melontarkan beberapa pertanyaan untuk diwawancarakan ke bapak tersebut. Yang pertama, kami bertanya apakah Bapak Kholis memiliki pekerjaan terkait bidang peternakan tambak? Jika iya, sebagai apa? Pemilik tambak atau buru tambak? Bapak tersebut menjawab bahwa beliau bekerja sebagai buru tambak yang sudah cukup lama ya. Lalu yang kedua, kami melontarkan pertanyaan di mana letak tambak yang dimiliki dan berapa luasnya. Beliau menjawab tambak tersebut terletak di Desa Prasung Buduran, luasnya sekitar 3 hektar. Lanjut, pertanyaan berikutnya, jenis ikan apa yang dimiliki atau dijaga oleh bapak tersebut? Bapak Kholis menjawab, ikan yang dipelihara di tambak tersebut adalah udang, mujair, dan bandeng. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah ada jenis ikan tertentu yang menjadi favorit petani tambak untuk dipelihara dan mengapa? Jawabannya yaitu bagi Bapak Kholis yang menjadi favorit untuk dipelihara di tambak adalah mujair, sebab untuk perawatan sangat mudah dan mudah juga dipasarkan. Yang kelima, apa permasalahan yang sering dihadapi petani tambak saat ini? Jawabannya harga pakan kandang mahal sehingga memengaruhi harga jual, namun pada akhir tahun permintaan ikan tinggi dan bisa menaikkan harga.
Pertanyaan keenam, bagaimana Bapak mencari solusi dari permasalahan tersebut? Jawabannya, solusi pakan yang mahal, mencari pakan merek lain atau menggunakan pakan alami atau mengurangi intensitas pemberian pakan. Pertanyaan ketujuh, apakah masing-masing jenis ikan di tambak memiliki keunggulan dan kelemahan saat dipelihara? Jawabannya, untuk ikan mujair banyak penggemar dan mudah dipasarkan. Pertanyaan ke-8, apakah musim memiliki pengaruh dalam perawatan ikan tambak? Jawabannya iya. Ketika musim penghujan, ketika banjir, maka banyak ikan yang lepas dari tambak. Untuk itu pemecahannya menambah ketinggian pembatas tambak dengan jaring. Untuk 2 pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-9 yaitu ikan hasil panen tambak dijual di mana? Ikan hasil panen tambak tersebut dijual tepatnya di pasar depo ikan di Sidoarjo yang berada di Lingkar Timur. Lalu pertanyaan terakhir, dalam 1 tahun berapa kali panen yang dilakukan? Bapak Kholis menjawab bahwa 1 tahun bisa 3 kali panen. Nah, tambahan kita menyurvei dan mewawancarai Bapak Kholis itu tepatnya pada hari Selasa 11 Juli 2023 kemarin pada pukul 10 sampai 2 siang ya, Eli ya? Ya, kami ini contohnya ya, kami di sana itu pertama melihat tambaknya dulu, lalu kami menyurvei Bapak Kholis, ya mewawancarai Bapak Kholis dan menyurvei tambaknya. Nah, ini merupakan hasil tambak Bapak Kholis yaitu ikan mujair. Seperti ini. Lalu kita juga saling bertukar pendapat bagaimana kesulitan cara merawat tambak atau ikan tersebut terhadap guru dan Bapak Kholis tadi. Kami rasa itu yang sudah kami sampaikan. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan. Oh, sebut ini namanya ya. Berdiri. Ya. Saya Nadira Fatin Abida dari kelompok Bandung. Ingin bertanya di mana Ya. Ya, lagi. Saya Nadira Fatin Abida dari kelompok Tambak Bandeng. Ingin bertanya di mana penjualan hasil tambak berupa ikan mujair biasa dipasarkan. Bagaimana? Maaf, bisa diulangi kembali? Jadi pertanyaannya di mana penjualan hasil tambak berupa ikan mujair biasa dipasarkan. Oh, jadi tempat penjualan ikan mujair sebenarnya bukan ikan mujair aja sih, sebenarnya juga banyak, ada udang, ada bandeng, terus ya beberapa jenis udang, faname dan windu lain sebagainya itu jadi satu, dan itu pusatnya itu di depo Pasar Ikan Sidoarjo yang berada di Lingkar Timur. Nah, itu yang kami tahu dan kami tanyakan di Bapak Kholis kemarin itu bukan petani tambak yang dari Sidoarjo aja ya yang dijual ke depo pasar ikan tersebut, tapi juga dari luar Sidoarjo juga banyak yang dijualkan ke depo pasar ikan tersebut, karena hampir seluruh warga Sidoarjo ingin membeli ikan itu ya pusatnya di situ karena lebih lengkap, juga bisa lebih bebas untuk memilih berbagai macam ikan yang ada. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Askia Nuruna Fitriani dari kelompok Tambak Bandeng. Bagaimana tingkat penjualan mujair hasil dari petani tambak? Terima kasih atas pertanyaannya. Tingkat penjualan pada ikan mujair di tambak itu cukup tinggi ya, karena ikan mujair itu juga kebutuhan warga Sidoarjo juga, enggak warga Sidoarjo aja sih, warga luar Sidoarjo juga banyak yang mengkonsumsi ikan tersebut setiap harinya. Selain itu juga
mudah didapatkan. Nggak harus di pasar ikan Sidoarjo. Pasar larangan di daerah Sidoarjo juga ada, pasar krempia di daerah Sugiwaras juga ada, karena memang tingkat penjualannya itu sangat tinggi, apalagi menjelang tahun baru dan hari raya itu nilai harganya itu lebih melonjak gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok Mujahid. Ayo, nggak apa-apa. Jangan. Terima kasih ya. Nah, sekarang kelompok yang kedua, kelompok apa ya? Kelompok apa ya? Udang. Ayo maju ke depan. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Siswanti dari kelompok 2, yaitu kelompok udang, dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Faradifa Ariza Nurisnaini dari kelompok 2, yaitu tambak udang. Dan di sana ada teman saya. Saya Fadila Renata. Baik, pada waktu Selasa 11 Juli, kelompok kami telah melakukan penelitian di tambak Ramprasung. Di sini saya akan mempresentasikan data identifikasi tentang tambak Ramprasung. Yang pertama, apa pengaruh tambak bagi warga Sidoarjo? Pengaruhnya yaitu keberadaan tambak bagi warga Sidoarjo memiliki pengaruh tambak bisa memenuhi kebutuhan ikan bagi warga Sidoarjo. Selain itu, tambak juga sebagai mata pencaharian warga Sidoarjo sebagai petani tambak. Ada yang sebagai pemilik tambak maupun sebagai buruh penjaga tambak. Yang kedua, jelaskan persebaran tambak di Sidoarjo. Yang pertama ada tambak di Pejabayan, yang kedua ada tambak di Kedung Pelok, yang ketiga ada tambak di Kalanganyar. Pertanyaan ketiga yaitu apa dukungan pemerintah terhadap eksistensi tambak? Yaitu pemerintah menyediakan akses jalan yang baik menuju tambak. Meskipun beberapa jalan ke tambak ada yang masih rusak, namun secara bertahap akan diperbaiki. Selanjutnya, kami akan presentasikan hasil penelitian kami pada waktu Selasa 11 Juli pukul 10 hingga 2 siang. Kami di sana mewawancarai Bapak Muhammad Hilmi yang berusia 55 tahun. Alamat rumahnya di Prasung Buduran Sidoarjo. Saya mewawancarai yang pertama, di mana letak tambak yang dimiliki dan berapa luasnya. Bapak Hilmi menjawab, terletak di Desa Prasung Buduran, luas tambak sekitar 20 hektar. Pertanyaan selanjutnya, jenis ikan apa di tambak yang dimiliki atau dijaga oleh Bapak Hilmi? Beliau menjawab, jenis yang ada di tambak ada udang faname, bandeng, dan mujair. Udang faname merupakan salah satu jenis udang kaki putih atau udang raja, jenis udang dari timur Samudra Pasifik. Udang tersebut banyak dibudidayakan dan dijadikan sebagai bahan makanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada jenis ikan tertentu yang menjadi favorit petani tambak untuk dipelihara dan mengapa? Jawaban dari beliau yaitu, tidak ada jenis tertentu karena masing-masing ikan memiliki penggemar sendiri. Favorit petani tambak yaitu udang fanane karena nilai jualnya tinggi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa permasalahan yang sering dihadapi petani
tambak saat ini, yaitu mahalnya harga pakan sehingga kadang mempengaruhi harga jual, hama atau penyakit. Selanjutnya, apakah masing-masing jenis ikan di tambak memiliki keunggulan dan kelemahan saat dipelihara? Ya, seperti udang faname memiliki keunggulan harga jual yang sangat mahal, panen setiap 3 bulan, kelemahan pemeliharaan sulit, dan angka kematian tinggi. Sedangkan bandeng hanya sebagai sampingan saja, tingkat penjualan tidak seperti udang faname. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam 1 tahun berapa kali panen yang dilakukan? Dalam 1 tahun bisa panen 3 dan 4 kali. Dalam 1 tahun ya? Iya. Oh, iya. Pertanyaan yang terakhir, apakah musim memiliki pengaruh dalam perawatan ikan di tambak? Beliau menjawab, iya, kadang jika curah hujan tinggi bisa mengakibatkan banjir dan banyak ikan yang lepas dari tambak. Baik, dari data hasil penelitian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Saifuddin. Saya ada pertanyaan. Apakah ada teknik dalam perawatan udang faname? Yang jawab ini, oh dibantu temannya ya? Iya, gitu ya. Gak apa-apa, satu kelompok ya. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Noval. Tadi pertanyaannya, apakah ada teknik dalam perawatan udang faname? Jawabannya, petani tambak biasanya membuat gelombang buatan sehingga dipakai oleh udang untuk membuat rumah dalam tanah. Bagaimana? Maksudnya itu bergelombang gitu tuh? Ya, petaninya membuat gelombang buatan supaya nanti gelombang itu dibuat udang untuk menjadi rumahnya. Ya, untuk bertelur, ya, masuk. Ya. Berarti tidak semua budidaya ikan itu tambahnya sama ya? Enggak, berbeda-beda sesuai jenis ikan atau jenis udangnya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Luliksana. Saya mau bertanya, apa yang biasa menjadi kendala dalam perawatan udang? Yang biasa menjadi kendala dalam perawatan udang yakni pakan yang harganya yang cukup mahal sehingga dapat menjadi kendala untuk udangnya, gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh iya. Ini Mbak, namanya? Perkenalkan, nama saya Adelia Vivi dari kelompok Mujair. Saya ingin bertanya, dari mana para pemilik tambak mendapatkan bibit udang? Untuk bibit udang sendiri kita beli di Jawa Timur, bagian timur, yaitu Probolinggo dan Situbondo. Seperti itu. Menurut Bapak ini, Ya. Iya. pada saat kalian wawancara, Bapak ini itu bilang kalau untuk mencari bibit udang itu ke Jawa Timur, bagian timur itu. Iya. Ya, Ya, Bu. Sudah? Baik, kami tutup. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai? Terima kasih waktunya Bu Enis. Kami dari kelompok Bandeng akan menjelaskan tentang tambak Wiro 1 Prasung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Saifuddin. Dan saya Ali Zulfikar. Dan ada berdua teman kita, yaitu dan di sini kami telah meneliti di Tambak Wiro 1 Prasung. Adapun waktu yang diselenggarakan yakni pada hari Selasa tanggal 11 Juli, tempat Tambak Wiro 1 Prasung Buduran, serta di Tambak Bandeng.
Apa pengaruh tambak bagi warga Sidoarjo? Adanya tambak ini sangat berpengaruh bagi penduduk serta masyarakat sekitar, yakni ikan-ikan serta sumber daya yang ada. Apa dukungan pemerintah terhadap eksistensi tambak? Dukungan pemerintah di eksistensi tambak ini yakni mendukung untuk mengolah sebuah tambak dan juga dikelola oleh masyarakat sekitar tersebut. Untuk persebaran tambak di Sidoarjo yaitu ada tambak Telocor, Kali Pecabean, Wiroprasung, Kalanganyar, dan terakhir Banjar Panji. Untuk pertanyaan penelitian kami yaitu pertama, apakah pemilik tambak terkait dengan bidang perikanan? Jawabannya ya sebagai pemilik tambak atau pengelola di tambak tersebut. Di mana letak tambak yang kita peneliti yaitu di daerah Prasung Buduran, luas tambak yang memiliki ukuran 9,5 hektar, jenis ikan yang dibudidaya oleh Bapak Haji Taufik yaitu ikan bandeng dan udang windu. Apakah permasalahan yang sering dihadapi petani tambak saat ini yaitu harga jual yang murah karena bandeng di luar Sidoarjo yang ikut dipasarkan di Sidoarjo? Adapun pertanyaan nomor 6, bagaimana Bapak Haji Taufik mencari solusi dari permasalahan tersebut? Dan di sini jawaban beliau yakni untuk bersaing dengan bandeng, maka beliau yakni membeli sebuah bibit bandeng di suatu pasar, yakni di pasar ikan. Dan itu juga pun harganya satu plastik itu sekitaran 30.000 isi 1.000 ekor. Dan ada pun juga pertanyaan nomor 7, apakah masing-masing jenis ikan di tambak memiliki keunggulan dan kelemahan saat dipelihara? Jawabannya yakni iya. Karena untuk bandeng sendiri ini tergantung cuaca. Jika musim hujan, nah itu kan airnya nanti turun. Nah itu nanti volume air juga akan berubah sewaktu-waktu, serta kadar air juga, kadar pH-nya ini juga berkurang sehingga bandeng cepat mati. Itu tadi. Adapun pertanyaan nomor 8 yakni ikan hasil panen tambak dijual di mana? Ikan jual hasil tambak ini biasanya oleh para nelayan atau pedagang dijual di depo pasar ikan yang terletak di Lingkar Timur. Dan adapun pertanyaan terakhir yakni apakah musim memiliki pengaruh dalam perawatan ikan di tambak? Ya, karena musim ini juga sangat berpengaruh bagi ikan-ikan, bukan hanya untuk ikan bandeng saja, melainkan udang serta mujair dan juga yang lain-lain. Dari sini ada pertanyaan. Kenalkan, nama saya Rona Citra Buwana dari kelompok Mujair. Izin bertanya, apa saja olahan bandeng yang biasa dibuat oleh masyarakat Sidoarjo? Izin menjawab pertanyaan dari Rona Citra Buwana. Olahan bandeng yang biasa dibuat oleh masyarakat Sidoarjo biasanya seperti bandeng asap, otak-otak bandeng, serta bandeng presto. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Reza Disiswanti. Saya dari kelompok Udang ingin bertanya kepada kelompok Bandeng. Adakah perbedaan dari bandeng Sidoarjo dengan bandeng di daerah-daerah lain? Itu saja. Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Reza Dwi Siswanti. Ya. Yakni ada perbedaan dari moncong bandeng tersebut. Kalau bandeng Sidoarjo memiliki moncong merah,
dan sedangkan luar Sidoarjo tidak memiliki. Karena moncong merah terdapat di Bandeng Sidoarjo, yakni tidak berbau dan fungsinya untuk mengurangi ganggang di tambak tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir. Terima kasih ya kelompok Bandeng. Oke, sekarang Bu Henis akan menganalisis dan mengevaluasi presentasi dari 3 kelompok ini. Nanti dari kelompok kalian juga mengevaluasi kelompok yang lain. Oke, yang pertama yaitu Tambak Wiro Prasung. Ini membahas tentang mujair. Di kelompok pertama dari dilihat ini tidak ada lokasi ya tadi. Ada atau yang ditempelkan lokasi tepatnya di mana gitu kan, belum ada ya. Ya. Oke. Ini yang ditempelkan lokasinya. Enggak ada ya untuk kelompok ini. Terus yang kedua, untuk kelompok 2 udang faname ya. Kan ini udang itu buahnya Mbak ya. Ada udang windu, terus ada udang lobster. Lah ini judulnya udang saja. Padahal kalian tadi membahas tentang udang faname ya. Tadi ada yang bilang udang, ciri-ciri udang faname itu seperti apa itu tadi belum dijelaskan ya. Oh ya, udang faname itu cirinya itu di kakinya itu warnanya putih ya. Terus yang ketiga, tadi di Tambak Wiro 1 Prasung Tambak Bandeng ya, ininya Bandeng. Pertama presentasi tadi tidak dijelaskan waktu wawancaranya ya. Terus harinya seperti itu ya. Terus identitas informan atau narasumber, laki-laki atau perempuan, pemilih atau buruh ya, tidak dijelaskan ya, dan juga alamatnya. Itu aja yang dapat Bu Henis evaluasi. Sekarang dari kelompok mujair kamu evaluasi kelompok udang, apa yang kurang atau kelebihannya ya. Saya mau mengevaluasi dari kelompok Bandeng. Media untuk presentasinya kurang rapi. Ya, oke. Gitu aja. Gitu. Mujair. Mujair. Ya. Bukan evaluasi sebut, hanya beberapa pujian saja. Ya. Dari presentasinya tadi sangat baik dan cara penyampaiannya juga sangat baik. Sehingga kelompok kami dapat mengerti dan memahami isi materi tersebut. Oke. Nah, itu saja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Dari sini saya mau mengevaluasi dari kelompok mujair dulu. Tadi dari segi berbicara sudah lumayan sip. Dari juga bahan-bahan medianya juga udah lumayan. Lanjut ke kelompok udang. Nah, di sini kan judulnya cuma udang. Tapi kok dijelaskannya udang faname itu gitu. agak bingung tadi Bu. Agak bingung ya. Itu tadi. Seperti itu ya. Sudah kalian sudah mengevaluasi setiap kelompok. Terima kasih ya kelompok Bandeng. Dari semua ini sudah bagus ya untuk presentasinya. Terus kalian juga sudah ke lapangan mencari narasumber dan kalian juga bertanya ya yang ada di panduan LKPD. Apakah di Sidoarjo sudah ada kegiatan yang bisa meningkatkan pamor jenis ikan yang ada di tambak? Ada Bu. Siapa? Oh, Noval. Ya, apa Noval? Waktu kegiatan apa itu? Kegiatan pelelangan bandeng. Oh ya, waktu terus? Sebelum Maulid Nabi. Sebelum Maulid. Oh, pelelangan bandeng maksudnya itu pelelangan bandeng yang terbesar atau bagaimana? Kemungkinan dari hasil panen itu antara berat ikannya. Terima kasih ya. Beri plus untuk Noval. Pembelajaran hari ini kita akan melakukan refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini, kalian bisa tulis
di stick note nanti kamu tempelkan di sini ya. Jangan lupa nama. Nanti kalau ada yang menjawab atau menjawab lebih dari satu boleh. Kalian tempelkan ya. Apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama. Oke. Rona sudah? Ya. Sudah, Kara? Bu Enis bacakan untuk ini ya, Siti Luluil. Saya jadi mengetahui perbedaan Bandeng Sidoarjo dengan Bandeng luar atau daerah ya, daerah lain ya. Oke. Rona Citra Buana, saya baru mengetahui jika ada banyak jenis udang yang dibudidayakan di Sidoarjo. Terima kasih. Farah Diba ya. Farah Diba, saya bisa mengetahui perbedaan bandeng dan juga pertama kali melihat tambak seperti itu, Farah. Oke ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal post test pada link atau scan ini. Biar Bu Enis tahu dari pembelajaran ini kalian sudah memperoleh apa saja. Eli bisa? Tadi kalian di awal kan sudah mengisi link angket motivasi ya. Sekarang kalian juga mengisi lagi setelah pembelajaran ini ya berakhir. Ayo segera diisi link atau scan. Oh, scan aja ya. Ini sudah. Ini Siti sudah masuk ini. Cepet Siti ini ya yang ngerjakannya ya. Ya. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Terima kasih ya. Kalian sudah mengisi angket motivasi untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi ketahanan pangan di bidang pertanian. Ya, jadi kalian pelajari dulu, kalian baca materinya. Nanti di pertemuan berikutnya Bu Enis akan memberikan materi tersebut. Anak-anak, kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Dipimpin oleh siapa ya? Ali. Ya Ali, Bu Enis persilakan. Baik, terima kasih Bu Enis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya telah selesai juga pembelajaran pada hari ini. Marilah kita sebelum pulang berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.